di dunia ini yang seolah sengaja menyembunyikan dirinya dari riuh rendah peradaban modern. Tempat di mana waktu seakan berhenti dan batas antara dunia nyata dan dunia mistis menjadi begitu tipis. Wah, ini nampaknya untuk masuk ke wilayah Antaboga yang di sini sudah Di tengah dunia modern yang sering kali terkotak-kotak oleh perbedaan, Glenmore lewat Antaboga memberikan sebuah jawaban sunyi bahwa sejauh apapun manusia mencari Tuhan, esensi tertinggi dari pencarian itu adalah kedamaian dan cinta kasih sesama. Misteri itu mulai terkuak perlahan ketika beberapa puluhan tahun lalu petunjuk demi petunjuk spiritual menuntun para pencari ketenangan untuk membuka kembali tempat ini. Mereka menemukan titik-titik energi yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa dan roh penjaga alam. Hingga akhirnya dibangunlah sebuah pura megah di tengah hutan pinus ini. Namun, sejarah Antaboga tidak berhenti sampai di situ. Informasi dari narasumber yang saya dapatkan bahwa jauh sebelum diresmikan secara administratif di era modern, kawasan ini sudah menjadi tempat perenungan, meditasi dan ritual para resi serta leluhur di zaman kerajaan Majapahit. Bahkan mungkin jauh sebelumnya. Lereng Gunung Raung sejak lama memang dikenal sebagai poros spiritual yang wingit atau dikeramatkan. Enam agama dan berbagai aliran kepercayaan hidup berdampingan di bawah atap langit yang sama. Di sini, perbedaan dogma dilebur oleh satu rasa yang sama, rasa hormat kepada Sang Pencipta dan alam semesta. Antaboga mendidik kita tanpa kata-kata. Ia membuktikan bahwa keberagaman bukanlah pemisah, melainkan simfoni yang indah jika dirawat dengan hati yang bersih. Mari kita tarik mundur garis waktu. Nama Antaboga atau Anantaboga berakar kuat dalam kosmologi Hindu Jawa. Dalam lembaran sastra kuno, ia adalah sosok naga agung yang menyangga bumi agar tetap stabil, lambang kesuburan, pelindung air dan energi kehidupan yang tak terbatas. Di tempat ini Anda akan menyaksikan pemandangan yang menggetarkan jiwa. Hanya dalam jarak beberapa langkah, Anda bisa melihat kepulan asap dupa dari pura Hindu, berdampingan dengan anggunnya altar yang mulia Dewi Kuan Im dari tradisi Buddhis dan Konghucu. ini ada sumber mata air dan burung. Di bawah sana itu teman-teman. Inilah plot twist terbesar dari situs Antaboga. Alih-alih menjadi tempat yang eksklusif untuk satu golongan, situs spiritual kuno ini justru mekar menjadi simbol toleransi paling murni di Nusantara. Bagi masyarakat lokal, ini bukan sekedar hutan biasa. Ini adalah tanah suci, tempat bertemunya energi spiritual, legenda masa lalu, dan sebuah potret harmoni yang mungkin tidak akan Anda temukan di belahan bumi manapun. Ketika kita melangkah keluar dari gerbang situs Antaboga, ada sesuatu yang tertinggal di dalam dada kita. Rasa damai, barangkali, atau sebuah kesadaran baru. Di bawah ini ada tempat melukat namanya Pak Mangku ya. Kalau dalam agama Hindu, melukat artinya bersuci ya. Bersuci badan ya. Kalau dalam bahasa Muslim wudhu ya. Oh gitu. Adus bisa. Mandi bisa. Mandi bisa. Pak, untuk wilayah sini namanya apa ini Pak? Untuk yang Antaboga. Antaboga. Untuk Sentralnya di sini. sentralnya di sini memang. Oh, jadi ini yang dinamakan Antaboga. Antaboga ya di sini. Kok dinamakan Antaboga? Mungkin ada sejarahnya, Bapak. Sejarahnya Antaboga, Anta itu terta boga itu makanan.
Jadi sumber kehidupan, sumber makanan dari sini. Antaboga itu artinya semua manusia membutuhkan semua hidup, air dan Bukan. makanan. bukan manusia, bukan manusia, hewan, tumbuhan itu kan Iya, betul. dari air. Kalau yang ini sendiri berarti ini pura. Ya, Ini pura berarti ini. ya pura Padmasana. Oh, ini Pura Padmasana ya. Padmasana. Oh, Pak, untuk Pura Antaboga sendiri, nah situs Antaboga Situs Antaboga. sendiri sudah ada sejak lama berarti. Sudah mulai sejak zaman dulu. Sebelum yang ada ini sudah ada. Sudah ada memang ya. Jadi saya ini tinggal Meneruskan saja. Betul, Nama betul. Antaboga mulai sejak zaman dulu dan Antaboga. Yang ada di sini ini informasinya ada 5 agama, betul ya? Ya. Ada Hindu, Ya, ada Buddha, Udah Kristen, Protestan, ya, Katolik, Katolik, Ya. dan Muslim. Muslim. Oh, lengkap berarti ya. Lengkap. Artinya di Macam Antaboga agama, 6 kepercayaan. 6 kepercayaan. Ratus guru ya. Oh, 100 gerak di bawah ya. Oh, Ya. artinya toleransi di wilayah sini dijaga betul. Ya. Oh, gitu. Jaga, ya. Luar biasa, teman-teman. Pak, sedikit untuk pohon ini pohon apa namanya ini? Ini yang atas itu pohon apa? Kalau yang di bawah ini pohon beringin. Oh, pohon beringin ya. Atas itu namanya pohon bosang. Oh, berarti pohon beringin ini sudah ratusan tahun ini. Ratusan tahun sudah kayak gini. Oh, jadi nanti saudara-saudara kita yang beragama Hindu masuk ke sana. Ya, berbakti di sini. Oh, gitu. Ini dulunya bekannya apa itu pertapannya Resi Markandeya. Oh, pertapaannya di sini. Di sini. Di dalam itu ya. Di dalam. Resi Markandeya itu salah satu Markandeya. tokoh Hindu, Iya. penyebar agama Hindu di wilayah Glemor. Di wilayah Indonesia atau Di wilayah Indonesia ya. Indonesia bukan Glemor toh. Bukan hanya di Seluruh Glemor? Indonesia. Walah. Untuk makamnya sendiri apa dalam bahasa Hindu apa kalau makam Oh, itu? kalau makamnya itu tidak diketemukan. Dianya moksa. Oh, moksa ya. Moksa. Ya, ya, ya. Itu moksa itu kalau dalam agama Hindu adalah menghilang itu ya, Pak ya. Menghilang. Menghilang, betul teman-teman. Ya. Jadi tidak ada makam, tidak ada. Entah di betul. mana, jasadnya di mana. Tidak ada yang Makamnya mengetahui ya, nggak ada, Pak ya. nggak ada. Dari bukti sejarah apapun tidak ada yang mengetahui ya, Tidak Pak ya. mengetahui. Betul, betul. Hilangnya di Uluwatu, Uluwatu ya. Uluwatu, Bali. Oh, di Bali. Ya. Aslinya masih Kawan-kawan, petualang Kang Sen, hari ini saya akan ngobrol langsung bersama Bapak Mangku, Bapak Katimin, dan Bapak Katijan. Beliau adalah sesepuh dari wilayah dari situs Antaboga ini. Pak Mangku sehat hari ini ya? Astungkara. Astungkara sehat terus Pak Mangku. Sehat ya. Alhamdulillah, saya sehat. Pak Mangku, sedikit mengenai sejarah dari Antaboga ini bagaimana Pak Mangku? Ya maaf ini kalau tanya seperti itu, ini walaupun tidak terlalu detail, ini saya ambil inti-intinya saja, nanti dikemas sendiri, terus dirasakan di dalam hati kita sendiri-sendiri. Iya Pak Mangku. Nah kalau tanya sejarah Antaboga sebelum kita bangun di sini ya sudah ada Antaboga, aslinya Jawanya Antaboga. Antaboga itu kan termasuk bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kalau Jawanya kan Antaboga. Artinya apa itu Pak Mangku? Antaboga. Kalau arti Antaboga, onto itu termasuk sumber mata air atau tirto. Tirto air betul. Ya. Terus buka itu makanan. Jadi disinilah Antaboga inilah sumber-sumber kehidupan, sumber kemakmuran apapun yang hidup di alam semesta ini. Jadi sebelum kita ketemukan di sini sudah namanya Antaboga, sejak mulai nenek moyang ya Antaboga. Jadi bukan kita rekayasa atau kita ini menemukan terus dinamakan ini Antaboga. Bahkan di sini banyak mata air atau sumber-sumber mata air, itu bukan seperti itu. Jadi di sini asli alam semesta seperti ini. Artinya tempat ini memang sudah ada sejak zaman Sudah dahulu. ada sejak dulu. Dari nenek moyang Dari kita ya. nenek moyang. Bahkan dulu sebelum kita bangun seperti ini, kalau di peliharaan di sini cuma orang dua, kebanyakan itu ya, kebanyakan takut karena apa di sini ceritanya itu angker. Oh, dahulu di sini tempatnya sangat angker berarti Pak Mangku. Sangat angker.
Makanya di sini sekarang kita bangun, kita rawat seperti ini ya, mudah-mudahan lah saya Anda buka ini kan menghidupi apapun Iya, yang hidup betul. di dunia. Artinya Jadi mudah-mudahan lah siapapun yang berbakti di sini, siapapun yang peduli di sini, mudah-mudahan lah dituntun jalan yang lurus. betul Pak Mangku. Bukan jalan yang benar itu punyaan Tuhan sendiri. Betul, yang Tapi lurus. kalau betul. kita manusia menjalankan jalan yang lurus. Terus Nah, setelah di situ tahun 91 ini diketemukan sumber mata air. Sebelum ketemukan sumber mata air ya sudah seperti ini. Cuma kita percayalah di sini ada mata air untuk kesucian, untuk Jawanya mujizat lah. betul. Jadi di sini Artinya ini tempat melukat ini, tempat wudhu itu sudah ada sejak dulu sudah ya? dulu. Ya cuma kita ini sebagai ritual. Mm-mm. Waktu duduk di sini ada gambaran atau ada petunjuk atau bayangan. Oh di sini ada bayangan ini, di bawah tertak, di bawah bayangan ini ada tertak ini. Oh bayangan ini bagi inilah. Iya Pak Mangku, Ya. betul. Jadi di sini di patung itu kan ada patung yang di atas itu, bukan di bawah, yang di atasnya Yang di itu kan atasnya, ada oh iya. patung perempuan itu patung dari Uma. Jadi di sinilah yang menduduki atau yang punya menguasai air itu di situ Dewi yang Uma. Dewi Uma. Oh, Dewi Uma, betul. Iya. Terus di sana di gedongan itu juga ada perempuan cantik indah, di sanalah dinamakan Dewi Gangga. Oh, Dewi Gangga. Terus di sini ada bentuk batu, ini bentuknya kura. Kura ini kemana-mana yang mengantarkan para resi. Kura-kura. Iya. Oh, Jadi gitu. maaf ini kalau di Hindu ya, di Padmasana atau Pelinggih atau dalam kepercayaan kita memanggil Tuhan atau roh suci ini dilinggihkan di tempat yang layak seperti ini, Padmasana ini yang Iya. namanya Pelinggih. Ini pasti kalau tidak naga, kura. Kura. Ya. Artinya dua hewan ini yang selalu mengantar para resi ya, Pak? para resi, para pujangga itu. Untuk melaksanakan ritual-ritual itu ya, Iya. Mangku, ya. Setelah itu kita 91 diketemukan, terus 2011 di sini menemukan teman kita dari Bali atau bahkan dari Jawa sini di Sumber Sewu, tapi aslinya juga Bali, cuma sudah punya rumah di sini. Bahkan dia ini sudah dipercaya kepada warga kita di wilayah Banyuwangi, warga Hindu. Ini termasuk diakui sesepuh. Betul. Jadi di sini duduk, di sini menyatakan di sinilah ada cerita-cerita suci. Jadi kepercayaan umat Hindu kalau tiap sembahyang, kalau tiap acara maka Ini lagi di tempat ini kan ada beberapa 5 rumah peribadatan ya Pak Mangku. ya makanya itu. Oh, Makanya gini, makanya di sini setelah diketemukan sumber yang difungsikan 3 titik. 3 titik 3 itu. titik ini tri murti. Ya. Tri itu 3 murti itu dalam kekuatan, jadi ada 3 kekuatan ini. Sekarang dibangunlah atau Rumah. dikasihlah Rumah tempat-tempat ibadah itu. untuk memanggil roh suci, dimohoni apa yang diinginkan. Nah setelah itu kita punya gagasan atau punya pemikiran kalau Ontobugo itu yang dikasih kebahagiaan atau kemakmuran bukan cuma orang satu. Betul. Jadi kita ini di wilayah Nusantara ini kan ada 5-6 dalam kepercayaan. Betul Pak Itu Mangku. yang sudah diakui dalam pemerintah. Makanya di sini ada musola punya orang Muslim, ada Bunda Maria, Bunda punya Maria. Katolik. Sebenarnya sama, Katolik dengan Kristen itu sama, satu. Nah, ada Dewi Kuan Yin, Buddha betul, itu Buddha. juga sama. Ya makanya 5 agama dan 6 kepercayaan ini di sinilah semua dikasih Menjadi satu simbol ya, keberagaman. Simbol. Betul. Jadi contoh ini sentralnya di sini di Ontobugo ini. Iya Pak Mangku. Kalau yang di sana ini termasuk simbol-simbol kita ini, simbol-simbol dalam kepercayaan tentang keagamaan. Tapi jangan dikira di sana nanti berarti
kalau sentralnya di Ontobugo sini, di sana tidak ada yang melinggih atau yang menunggu. Jangan seperti itu. Dimanapun tempat itu pasti ada yang melinggih atau yang roh-roh suci itu. Tapi yang bahwa benar-benar bisa memanggil roh suci itu dilinggihkan atau didudukkan di tempat yang layak atau dimintai maaf atau minta mohon apapun pasti datang. Iya betul Mangku. Saya tak izin keliling ke wilayah panjenengan nggih. Siap, saya mohon izin juga tak upload di media sosial saya. Panjenengan di sini paringi sehat terus, bisa menjaga alam dengan baik. Wilayah Bumi Harjo nggih, Bumi Harjo ya Pak. Sumber Gondo sudah sini. Oh Sumber Gondo Glemor ya. Kecamatan Glemor masuk desa Sumber Gondo. Oh, kalau di Wonoaji ini termasuk Bumi Harjo. Oh Bumi Harjo. Glemor. Oh malah sini. Ya lapangan ini. Iya lapangan batas berarti. Ya lapangan itu di selatan, yang barat ini Bumi Harjo. Sini masuk Tulung Sumber Gondo. Sumber Gondo. Siap. Gunung Gunung Sari. Sari. Desa Sumber Gondo. Siap. Pak Mangku sehat-sehat selalu di sini. Paringi sehat ya. Mohon maaf saya banyak mengganggu. Sehat-sehat Pak Mangku. Paringi sehat Pak Mangku nggih. Mohon maaf Ra. Lah itu dia teman-teman, ngobrol-ngobrol sedikit saya bersama sesepuh yang berada di wilayah Bumi Harjo. Nanti kita keliling-keliling lagi untuk melihat sesuatu yang ada di tempat ini teman-teman. Yuk kita gaskan. Dan di sini juga ada patung untuk saudara kita yang beragama Buddha teman-teman. Ini ada Dewi Kwan Im. Nah ini. Dan ada Dewa Buddha ini teman-teman. Dan itu adalah patung Bunda Maria dan patung Yesus teman-teman. Tuh dia. Dan inilah suraunya, tempat peribadatan umat muslim yang dibangun di tempat ini teman-teman. Coba kita lihat. Nah, jadi buat saudara-saudara kita yang beragama muslim, nah Mushola Ar-Rahman, nantinya kalau selesai keliling dari sini mau melaksanakan sholat ya di sini teman-teman. Nah, tuh. Tempatnya itu terawat dengan baiklah. Nah itu dia teman-teman, sekelumit tentang sejarah Antaboga yang sangat mendunia nih teman-teman. Banyak yang sudah datang ke sini, terutama saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Muslim juga banyak yang datang ke sini sekedar untuk melihat situs-situs bersejarah yang ada di sini teman-teman. Baiklah, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.